Shalom, kembali berjumpa dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Sapaan Rohani pada saat ini akan kita buka di dalam doa. Kita mohon Roh Kudus berkarya supaya kita dapat memahami dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia. Kalau saat ini kami akan menerima firman Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan berkarya di dalam setiap pribadi yang mendengarkan, yang melihat. Tuhan bukakan hati, jiwa, dan imannya untuk dapat menerima firman Tuhan, memahami dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doain kami pinta. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman pada saat ini terambil dari Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 18. Yang demikian firman-Nya. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memulihkan apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur, orang-orang yang berbudi fasik itu, berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mengapa banyak orang yang di dalam hidupnya, dalam hal ini orang-orang fasik yang disebutkan di dalam bacaan kita tadi, itu kelihatannya hidupnya lebih beruntung, hidupnya lebih mujur, hidupnya lebih mapan, dan lain sebagainya. Dibandingkan di situ, mengapa orang yang tidak mengindahkan Tuhan justru lebih enak hidupnya dibandingkan kami yang rajin beribadah. Inilah pergumulan hidup manusia dari zaman ke zaman. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur pasal 73. Bagaimana dengan jelas manusia di dalam hubungannya dengan Allah, dengan penciptanya,
itu memperhitungkan sebagai hubungan dagang, untung rugi. Bagaimana di dalam Mazmur pasal 73 itu manusia berdagang. Manusia menjadi iri terhadap sesamanya yang dianggapnya orang fasik. Mereka kelihatan hidupnya lebih mapan, sukses di dalam karirnya, sukses usahanya, karirnya selalu naik. Sementara di satu sisi ada orang-orang benar, orang-orang yang beribadah kepada Allah, justru hidupnya tidak sukses, tidak mapan, selalu hidup dalam kesusahan. Ini karena kita atau orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu memperhitungkan sebagai hubungan dengan Allah itu sebagai hubungan dagang, untung rugi. Saudara-saudara kekasih Tuhan, akar pergumulan itu adalah persepsi yang tadi. Satu persepsi di dalam manusia hubungannya dengan Tuhan itu hubungan berdagang. Nah, lalu bagaimana sesungguhnya keadaan itu? Saudara kekasih Tuhan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, seperti dalam bacaan kita tadi, di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18, bagi orang beriman, Allah yang akan memperhatikan dan menghargai mereka sebagai milik kesayangannya. Ini yang harus menjadi kunci dan pegangan kita sebagai orang percaya. Allah itu selalu memperhatikan umatnya dan Allah yang akan menghargainya. Menghargai mereka sebagai milik kesayangannya. Bahkan bertindak mengasihi dan mewarisi kekekalan kepada mereka. Itu bisa kita bandingkan ketika kita membuka Mazmur pasal 73 ayat 26 dan 27. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Inilah yang akan menguatkan kita sebagai orang beriman. Walaupun mungkin ketika kita melihat orang-orang fasik itu hidupnya lebih mapan, lebih enak, lebih sukses dibanding kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan dan menghargai apa yang kita lakukan, yaitu dengan anugerah kekekalan. Itu yang harus kita pegang selalu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan kita orang-orang yang berwawasan kekekalan. Kita tidak hanya melihat dunia ini, tetapi kita melihat hidup kita yang kedua nanti. Kita berwawasan kekekalan dan menghargai Tuhan sebagai Allah sesembahan kita. Tuhan memberkati.